Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Sumarwati dengan NPM 22731011. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola perilaku dan komunikasi manusia pasca berakhirnya COVID-19 ditinjau dari perspektif psikologi komunikasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang setelah berakhirnya pandemi COVID-19, diperkirakan akan ada beberapa perubahan dalam pola perilaku manusia. Berikut ada beberapa contoh pola perilaku yang mungkin terjadi. Yang pertama, kesehatan dan kebersihan ditingkatkan. Yang kedua, ada perubahan dan kebiasaan sosial. Yang ketiga, peningkatan dalam teknologi. Yang keempat, perubahan dalam gaya hidup. Dan yang kelima, ada perubahan dalam perjalanan dan pariwisata. Selanjutnya, setelah berakhirnya pandemi COVID-19, komunikasi manusia mungkin akan mengalami beberapa perubahan. Berikut ada beberapa contoh perubahan yang mungkin terjadi. Yang pertama, lebih banyak komunikasi digital. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi komunikasi. Yang ketiga, ada perubahan gaya komunikasi. Pasca berakhirnya COVID-19, pola perilaku dan komunikasi manusia dapat mengalami perubahan yang signifikan. Dalam konteks teori psikologi komunikasi, ada beberapa aspek yang dapat diperhatikan. Yang pertama, ada perubahan dalam pola perilaku. Setelah pandemi, mungkin akan terjadi perubahan dalam pola perilaku manusia. Misalnya, orang mungkin lebih cenderung untuk tetap waspada terhadap kesehatan mereka sendiri dan orang lain. Mereka mungkin lebih sering mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak sosial, dan menghindari kerumunan. Yang kedua, ada perubahan dalam pola komunikasi. Komunikasi juga dapat mengalami perubahan setelah pandemi. Misalnya, mungkin akan terjadi peningkatan penggunaan teknologi komunikasi seperti video conference, pesan teks, dan media sosial untuk tetap berhubungan dengan orang lain. Kemudian, yang ketiga, ada perubahan dalam persepsi dan emosi. Pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi persepsi dan emosi manusia. Beberapa orang mungkin mengalami kecemasan, ketakutan, atau stres yang berkelanjutan akibat pengalaman pandemi. Kemudian, yang kedua, ada teori atau konsep dari pola perilaku komunikasi manusia. Dalam teori psikologi komunikasi, terdapat beberapa konsep yang dapat digunakan untuk menjelaskan perubahan pola perilaku dan komunikasi manusia pasca berakhirnya pandemi COVID-19. Yang pertama, teori penyusunan komunikasi. Definisi komunikasi menurut Anderson merupakan proses pertukaran maksud yang terjadi secara dinamis dan secara konstan berubah sesuai dengan situasi yang berlaku. Dan teori ini menyatakan bahwa komunikasi adalah proses dinamis di mana individu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial mereka. Pasca pandemi, individu akan berusaha menyesuaikan perilaku dan komunikasi mereka dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial, seperti kebijakan kesehatan dan protokol keamanan. Yang kedua, ada teori komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan sendiri merupakan usaha yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan masyarakat dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi, baik menggunakan komunikasi interpersonal, komunikasi massa. Teori ini berkaitan dengan bagaimana komunikasi dapat mempengaruhi perilaku kesehatan individu. Pasca pandemi, komunikasi kesehatan akan menjadi lebih penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan relevan. Kemudian, ada teori komunikasi krisis. Teori ini berkaitan dengan bagaimana komunikasi dapat digunakan dalam situasi krisis untuk mengolah informasi, mengurangi kepanikan, dan mempengaruhi perilaku. Yang keempat, ada teori komunikasi interpersonal. Menurut DeVito 2007, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang yang telah menjalani hubungan orang dengan suatu cara terhubung. Secara teoritis, pembelajaran komunikasi interpersonal menyangkut tentang apa itu efektivitas komunikasi antar pribadi, apa yang menyatukan dan memisahkan antar pribadi, bagaimana memperbaiki dan mengembangkan hubungan.
Teori ini berkaitan dengan bagaimana komunikasi antara individu mempengaruhi hubungan dan perilaku mereka. Pasca pandemi, komunikasi interpersonal dapat mengalami perubahan dalam hal frekuensi, metode, dan topik pembicaraan. Individu mungkin lebih bergantung pada komunikasi melalui teknologi seperti panggilan video atau pesan teks untuk tetap terhubung dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Yang ketiga adalah masalah yang timbul dari pola perilaku komunikasi dan manusia. Pasca berakhirnya pandemi COVID-19, terjadi beberapa masalah yang dapat timbul dari pola asuh dan komunikasi manusia. Yang pertama ada keterbatasan interaksi sosial. Selama pandemi, banyak individu mengalami keterbatasan dalam interaksi sosial, terutama dalam hal tatap muka. Hal ini dapat berdampak pada perkembangan sosial dan emosi individu, terutama pada anak-anak yang membutuhkan interaksi sosial untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Yang kedua, kesulitan dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan masker wajah dan jarak sosial dapat menghambat komunikasi nonverbal yang penting dalam memahami ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal memainkan pesan penting dalam menyampaikan emosi, niat, dan pesan yang lebih kompleks. Yang ketiga ada informasi yang tidak akurat dan tidak jelas. Pasca pandemi, mungkin masih terdapat informasi yang tidak akurat dan tidak jelas terkait dengan COVID-19 dan langkah-langkah pencegahan. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam masyarakat. Komunikasi yang tidak akurat atau jelas dapat mempengaruhi keputusan terhadap protokol kesehatan dan memicu kepanikan atau ketidakpercayaan terhadap informasi yang disampaikan. Yang keempat, dampak psikologis. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan dampak psikologis yang signifikan pada banyak individu, seperti kecemasan, depresi, dan stres pasca pandemi. Individu mungkin masih mengalami dampak psikologis ini, dan komunikasi yang tidak efektif atau kurang mendukung dapat memperburuk kondisi tersebut. Yang kelima, perubahan pola komunikasi. Selama pandemi, banyak individu beralih ke komunikasi melalui teknologi seperti panggilan video atau pesan teks untuk tetap terhubung dengan orang lain. Pasca pandemi, individu mungkin terus mengendalikan komunikasi melalui teknologi ini, yang dapat mempengaruhi kualitas dan kedalaman hubungan interpersonal. Yang selanjutnya ada solusi dari masalah yang timbul. Yang pertama, membangun kembali kepercayaan. Pandemi COVID-19 telah meningkatkan kecemasan dan ketidakpastian dalam komunikasi. Untuk mengatasi masalah ini, pentingnya untuk membangun kembali kepercayaan antara individu dan kelompok. Yang kedua ada mengembangkan keterampilan interpersonal. Setelah pembatasan sosial dicabut, penting untuk mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal ini, termasuk kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, memahami pesan yang disampaikan, dan merespon dengan tepat. Keterampilan ini akan membantu dalam membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi virtual. Komunikasi virtual telah menjadi norma selama pandemi dan mungkin tetap relevan setelahnya. Mengembangkan keterampilan komunikasi virtual seperti presentasi online, kolaborasi jarak jauh, dan penggunaan alat komunikasi digital akan membantu beradaptasi dengan perubahan ini. Yang keempat, menggunakan teknologi dengan bijak. Meskipun teknologi telah membantu dalam menjaga komunikasi selama pandemi, penggunaan yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional. Penting untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan seimbang. Tetapkan batasan waktu untuk menggunakan media sosial dan teknologi, dan penting untuk tetap menjaga komunikasi dengan orang-orang di sekitar. Yang kelima, menghargai keberagaman komunikasi. Setiap orang mungkin memiliki preferensi dan gaya komunikasi yang berbeda. Penting untuk menghargai keberagaman ini dan berusaha untuk memahami cara terbaik berkomunikasi dengan orang lain. Bersikap terbuka, sabar, dan menghormati perbedaan akan membantu membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan.
Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.